Assalamualaikum sahabat. Perbedaan. Perbedaan adalah pertanda keragaman. Keragaman haruslah menciptakan, melahirkan keindahan dan keharmonisan. Dalam rentang sejarah perjalanan Islam di Indonesia, perbedaan tentang Islam dalam konteks agama dan kenegaraan selalu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan sosial, interaksi antar umat beragama inilah yang seakan-akan tidak pernah menemukan titik temu. Pada satu sisi, ajaran Islam wajib diterapkan secara literal di Indonesia. Sedangkan pada satu sisi lain, ajaran Islam haruslah berintegrasi sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Lalu, bagaimanakah cara kita menyikapi agar kita tidak terjebak dalam pola pikir perbedaan dan menafikan segala dialektika perbedaan? Mau tahu selanjutnya? Yuk kita simak review buku hari ini. Assalamualaikum, salam sahabat sebangsa dan setanah air. Kembali lagi di channel aku, Diary Review Devi. Nah, kali ini aku bakalan nge-review buku yang berjudul ini dia, Fikih Sosial dan Toleransi Beragama. Buku ini ditulis oleh saudara Nur Hidayat Muhammad, kemudian kata pengantar oleh Dr. Kiai Haji Fadlolan Musyafa LCMA. Buku ini terdiri dari 254 halaman dan buku ini merupakan buku cetakan kedua pada bulan September tahun 2012. Buku ini berisi tentang 8 bab dan 116 problematika antar umat beragama di Indonesia. Tata letak oleh M.A. Yasin, kemudian desain cover oleh Yusuf dan diterbitkan oleh Nasrul Ilmi Lirboyo, Kediri. Mengenai biografi penulis dalam buku ini tidak ditemukan atau di berbagai web juga tidak ditemukan. Namun di dalam buku ini telah disediakan alasan mengapa penulis menuliskan buku ini. Salah satunya yaitu karena belum adanya karya ilmiah dari santri salaf yang mengupas secara khusus, spesifik, dan mendalam berkenaan dengan hukum-hukum Islam yang terkait erat dengan topik yang ada di dalam buku ini. Kemudian di dalam buku ini juga disediakan 8 bab dengan 116 problematika-problematika yang ada di Indonesia. Secara umum, isi dari buku ini terbagi menjadi 4 bagian, dan bagian pertama menjelaskan tentang pijakan keimanan bagi umat beragama. Nah, di sini dijelaskan ada salah satu pandangan tentang din dan syir'ah yang menjelaskan bahwasannya inti dari semua agama adalah sama-sama menyembah Tuhan yang dibawa oleh rasulnya masing-masing. Kemudian ada lagi salah satu pandangan mengenai agama langit yang diwariskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu itulah merupakan landasan awal dari toleransi. Bagian yang kedua menjelaskan tentang fikih kepekaan dan keragaman ritual meneguhkan inklusivisme Islam. Seperti contoh halnya di dalam buku itu adalah larangan mengucapkan Selamat Natal kepada umat Nasrani. Padahal di situ dijelaskan bahwasannya adanya larangan mengucapkan salam itu karena pada waktu itu umat Yahudi pernah menyalami dengan sumpah dan hinaan.
Namun kondisinya sekarang sudah berbeda. Berbeda yakni antara umat Islam dengan umat Nasrani dan Yahudi sekarang sudah saling damai, rukun, dan bersaudara baik juga tinggi. Nah, maka dari itu, hukum yang kaku sebaiknya disesuaikan dengan maksud dan juga berprinsip demi kebaikan bersama. Itu untuk bagian kedua. Untuk bagian yang ketiga, dalam buku ini dijelaskan bahwasannya fikih menerima agama lain dalam membangun sinergi agama-agama. Nah, penjelasan ini merupakan bagaimana landasan pemikiran yang pada awalnya adalah untuk melindungi agama minoritas supaya tidak menimbulkan berbagai diskriminasi dalam berbagai aspek. Contohnya, konsep ahlu al-dhimah, yakni pada awalnya konsep itu berisi baik, penjaminan-penjaminan yang baik karena di dalamnya terdapat perlindungan. Untuk bagian yang keempat, di sini dijelaskan bahwasannya fikih itu meretas kerjasama antar umat beragama. Yakni dijelaskan bahwasannya bagaimana penyelesaian tentang problem-problem yang terjadi antar umat beragama. Dan diantaranya dijelaskan betapa pentingnya dialog dalam berbagai bentuk kehidupan seperti kerja sosial, teologis, dan dialog spiritual. Karena pentingnya membicarakan antar umat beragama ini untuk menciptakan kedamaian dan menghindarkan dari segala konflik-konflik yang ada dan yang akan terjadi. Cover dalam buku ini menurut saya sudah sesuai dan mencerminkan isi dari berbagai ragam budaya yang ada di Indonesia. Sehingga nilai untuk cover adalah 8. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku. Untuk kelebihan buku secara umum, buku ini terlihat sederhana dan tidak terlalu tebal, hanya terdiri dari 254 halaman. Kemudian, kata-kata dalam buku ini juga sangat sederhana sehingga mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Di dalam buku ini juga disediakan pandangan atau pembanding pandangan dengan agama lain dan bahwasannya sangat membuka pemikiran kita. Seharusnya agama tidak memutuskan secara kaku terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian kekurangan dari buku ini adalah 1, isi di dalamnya masih terlihat monoton. Kita lihat di dalamnya itu masih secara sangat runtut sehingga sedikit terlihat membosankan bagi orang-orang yang tidak memiliki minat dalam bidang fikih. Kemudian di dalamnya juga masih terdapat minim perspektif sehingga kita harus benar-benar cermat dalam memilih relevansi terhadap pandangan agama lain. Nah, cukup sekian untuk kelebihan dan kekurangannya. Kemudian untuk kesan dan pesannya, selain kita harus memandang perkembangan zaman, kita juga harus memandang agama lain dengan penuh relevansi yang sangat toleransi, sehingga kita mampu melihat worldview yang lebih universal tanpa melupakan asas keadilan. Sekian review dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe di video aku. Semoga nanti aku bisa ngisi dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Salam sahabat sebangsa dan setanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.